Oke, sobat pembelajar, kita lanjut nih. Apa sih Bu perbedaan program pasti dan apa tujuan yang akan dicapai dari program pasti tadi Bu? Ya, jadi program pasti ini lahir sebetulnya karena kita melengkapi dari proses bisnis dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah ada ya. Jadi tadi pertama ya, IP documentation itu nggak ada di sistem administrasi perpajakan, ya kan? Tidak diadministrasikan karena itu kan di dokumennya wajib pajak ya. Tapi kita nggak bisa melakukan pengawasan atau analisis kalau tidak ada TP documentation tadi. Karena informasi-informasi yang ada di SPT tahunan yang diisi oleh wajib pajak belum bisa digunakan informasi itu untuk melakukan analisis TP tadi. Makanya kami sudah buat terkait penyimpanan TP documentation itu. Sekarang kan disimpannya oleh AR atau fungsional, di mana pokoknya wajib pajak itu diminta. Nah ini dokumentasinya itu tersebar di mana-mana. Nah dalam program pasti ini yang beda. Ya. Kita juga mengadministrasikan dokumen yang mungkin sulit ditemukan pada waktu sebelum adanya program pasti. Sekarang sudah ada di sistem kita. Ya kan? Kemudian yang berbeda lagi tadi, nah kita membentuk joint working group. Joint working group itu antara seksi pengawasan dengan fungsional pemeriksa. Kelompok 1 misalnya ketemu dengan seksi pengawasan 2. Nah mereka akan join gitu ya, membahas wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Pada akhirnya ini kan sebelum SP2DK atau bisa jadi pada saat proses sudah DPP atau bisa juga pada saat proses pemeriksaan. Nah, mereka akan saling berkomunikasi. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menghasilkan angka yang tidak dispute di tingkat mereka. Kalaupun misalnya dispute, nanti kita bisa panggil TPKC dari Kanwil Sumber 1. Ya, jadi ada Transfer Pricing Knowledge Center Kanwil Sumber 1. Mereka bisa masuk untuk memberikan asistensi. Ya, nanti sehingga secara internal harus dulu punya kesepakatan dulu sebelum bertemu dengan wajib pajak. Oh iya, benar-benar. Ketika bertemu dengan wajib pajak sehingga jadi semakin enak kita menjelaskan, ya semakin kaya gitu kan penjelasannya. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau memang wajib pajaknya setuju, kalau wajib pajak sudah benar, kita harus profesional bahwa wajib pajak ini sudah benar. Kita akan terbitkan namanya surat kesepakatan harga transfer untuk tahun pajak yang bersangkutan, ya kan? Nah kemudian juga kalau misalnya wajib pajak masih ada yang kurang sesuai sehingga harus ada pajak yang harus dibayar, ya wajib pajak bisa membetulkan. Kalau wajib pajak tidak mau membetulkan, ya tinggal analisis itu dibawa ke pemeriksaan, kemudian tinggal ditetapkan SKP. Jadi semakin cepat nanti prosesnya. Iya. Di Kanwil pun sama seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya proses pembelajaran itu kan terus menerus ya. Nah, nanti di dalam program pasti itu ada kayak knowledge management systemnya. Nah, ini perbedaan si pasti ini Bu ya, dengan program yang sebelumnya, program kesepakatan harga yaitu. Ya, kalau APA itu Advance Pricing Agreement itu kesepakatan harga transfer, ya, diajukannya harus ke Direktorat Perpajakan Internasional di kantor pusat ya. Nah, Advance Pricing Agreement itu kesepakatan harga transfer untuk tahun pajak yang akan datang. Sekarang 2023, tapi kan ada prosesnya dong. Nanti ada ketentuannya lebih lanjut yang bisa dibaca ya. APA itu ke depannya, jadi belum terjadi. Iya. Jadi tapi dibangun dulu kesepakatan antara Indonesia dengan negara mitranya, ya misalnya di mana di Singapura atau di Jepang, nanti berbicara diajukan dulu oleh wajib pajak kita, nanti dibangun kesepakatan negosiasi seperti apa sehingga nanti akan dihasilkan kesepakatan yang sudah dipahami dari masing-masing pihak, sehingga nanti ke depannya maka harga transfernya sudah dinyatakan wajar sesuai dengan keputusan APA tadi. Tapi titik beratnya adalah perbedaan dengan program pasti tahun pajaknya ya. Kalau APA itu tahun yang future ya. Ya. Tapi kalau program pasti itu tahun berjalan atau tahun yang sebelumnya. Oh iya. Karena kan kita masuk di wilayah pengawasan dan pemeriksaan. Betul. Ya harusnya pengawasan ya di tahun pajak berjalan. Pemeriksaan sebelumnya ya juga. Kalau
SPT tahunan PPh Badan ya pasti pengawasan juga masuknya ke tahun pajak sebelumnya ya. Betul. Karena penyampaian SPT 1 tahun setelahnya ya, benar-benar. Nah, beda ya antara beda ternyata ya APA sama pasti gitu. Ya. Kalau pasti itu di tahun sekarang atau tahun sebelumnya, APA ke future-nya ya Bu, kesepakatan di tahun depan gitu. Iya. Oke. Yang berwenang adalah dari yang mengeluarkan APA adalah Direktur Internasional. Perpajakan Internasional. Oke, Direktur Perpajakan. Negara Besar. Wah, luar biasa nih. Kita sudah panjang lebar nih ngobrol Sobat Martabe. Nah, sebelum menutup bincang-bincang kita hari ini nih Bu, saya ingin tanya, harapan Ibu terhadap WP yang memiliki transaksi afiliasi dalam pemenuhan kewajiban dan perpajakannya itu ada nggak Bu? Nah, iya. Saya juga kadang agak miris nih tahun ini ya Siap. melihat beberapa praktik transfer pricing atau modus-modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak gitu secara agresif. Harapan saya sih, harapan saya Indonesia ini kan punya harapan menjadi negara maju. Betul. Negara maju udah pasti harus didukung dengan penerimaan pajak. Betul. Negara-negara maju itu pasti penerimaan pajaknya Sudah baik lah gitu. iya hampir lebih dari Kebutuhan. ya sudah bisa mandiri lah kita Oh bilang. iya, benar. Karena didanai oleh pajak tadi. Ya berarti nggak perlu berutang deh kalau sudah ada dari pajak. Oh iya, Karena benar. dari masyarakat yang membiayai ini sehingga pembangunan bisa semakin baik, gitu, fasilitas umum semakin lengkap, kesejahteraan, ya, pendidikan, kesehatan, dan itu didominasi oleh penerimaan pajak ya. Nah, harapan saya ya untuk wajib pajak yang mempunyai transaksi afiliasi, yuk kita duduk bareng, gitu kan. Barangkali mau ada yang disampaikan, silakan disampaikan kepada kami untuk perbaikan ke depannya. Karena saya lihat dari beberapa tahun analisa kita ya, ini perjalanan panjang untuk kewajaran ini sangat panjang ya. Ini sama-sama membuang energi dan waktu dan juga uang di pihak wajib pajak gitu ya. Mudah-mudahan negara kita sumber daya alamnya itu kan menghasilkan ekonomi yang dinikmati juga oleh para wajib pajak ya. Jangan sampai sumber daya alamnya sudah diambil menghasilkan profit, tapi profitnya itu di shifting ke negara lain yang mungkin mempunyai Tarif yang lebih rendah. Nah, kita kembali kepada cinta tanah air lah ya. Betul. Kita sebagai Fiskus cinta tanah air, salah satu bentuknya adalah menghimpun penerimaan pajak, tapi menghimpun penerimaan pajaknya juga harus benar, nggak boleh semena-mena juga. Nah, iya nggak benar. sewenang-wenang gitu kan. Saya pastikan harus sesuai dengan regulasi. Itu bentuk cinta tanah airnya seorang Fiskus. Luar Bagaimana biasa. seorang wajib pajak? Nah, seorang wajib pajak tentu cinta tanah airnya berkontribusi sesuai haknya, ya, sesuai kewajibannya sebesar yang memang harus diberikan dikontribusi kepada negara. Nah, jangan sampai justru malah profit tadi, keuntungan-keuntungan ekonomi yang harusnya dinikmati oleh Indonesia malah digeser, di-shifting ke negara lain. Akhirnya yang menikmati Negara lain, iya benar. Padahal seharusnya rakyat Indonesia. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik ya. Kalau kita kenal pajak kuat, Indonesia maju. Maju. Wah. Mudah-mudahan kita bisa saling duduk bekerja sama ya untuk bisa mewujudkan itu semua. Amin amin. Luar biasa sekali Bu Mei. Jadi ternyata dengan kita membayar pajak itu menunjukkan rasa cinta tanah air juga ya Bu ya. Iya, oke. Baik. Tibalah kita di penghujung acara nih Bu. Terima kasih banyak Bu Meidi sudah berkenan untuk sharing bersama Sobat Martabe dan Sobat Pembelajar. Jadi kita punya insight baru nih tentang transfer pricing dan perpajakan, dan terakhir tadi tentang rasa cinta tanah air ya Bu ya. Oke. Baik Sobat Pembelajar, kita sudahi untuk kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Pembelajar atau Sobat Martabe. Sampai jumpa di edisi Martabe selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.